Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana biqari. Ya, itu nubuat ya sama-sama. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, ikro. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12. Nggak usah lihat pasalnya. Nah, Boleh baca dulu. berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana. Ustaz. Masya Allah. Silakan baca. Silakan dibaca. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ma'ana biqari. Ya, itu nubuat ya sama-sama. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Teman-teman, itulah cuplikan video dari Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini tidak ada henti-hentinya ia mencari pembenaran atas nabinya. Pada kali ini Ustadz Kainama berhasil mempertontonkan kebotolannya kepada para ustadz-ustadz sehingga ustadz-ustadz tersebut menangis terseduk-seduk. Teman-teman, di satu sisi mereka ini mengklaim dan menuduh Alkitab adalah merupakan kitab palsu, dan di satu sisi mereka sangat giat, sangat semangat untuk mengutip ayat-ayat Alkitab demi pembenaran nabi mereka, seperti yang dipertontonkan oleh Ustadz Kainama ini di dalam cuplikan video tersebut. Teman-teman, mereka ini tidak konsisten sama sekali. Di satu sisi mereka menuduh dan mengklaim bahwa Alkitab adalah merupakan kitab palsu, tetapi di sisi lain juga mereka mencari dasar pembenaran terhadap nabinya terhadap kitab palsu, yaitu Alkitab. Teman-teman, ini adalah sebuah pembodohan, dan mereka ini tidak konsisten dengan apa yang mereka nyatakan, ya. Nah, teman-teman, di sini Ustadz Kainama mengklaim bahwa Yesaya 29 ayat 12 adalah merupakan nubuatan terkait dengan nabinya. Pertanyaan saya, apakah benar klaim Kainama bahwa Yesaya 29 ayat 12 adalah nubuatan nabinya? Oleh sebab itu, mari kita akan simak penjelasan dari Dr. Bambang Nursenan berikut ini. Ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca
dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini, bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12, ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah tentu di otak-atik Gathuk ya, ini adalah menubuatkan kedatangan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, katanya. Karena dalam teks ini bahasa Ibrani juga kata kara. Kara itu bacalah. Kara nazeh. Bacalah ini. Ve amar yadati seper. Saya buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab juga digunakan kata-kata iqra' hadza. Nah, kalau itu di otak-atik yang itu menarik. Waktu seperti yang dikisahkan oleh sejarawan muslim namanya Ibnu Hizam yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Gua Hira, ditemui oleh sosok malaikat ya. Kemudian disuruh membaca. Bunyinya juga bacalah Iqra. Lalu Muhammad menjawab, ma'ana bikhori, aku tidak membaca. Sampai 3 kali kemudian didiktekan oleh malaikat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, mirip sekali. Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad? Baik, kita akan membaca teks aslinya ya, di dalam bahasa Ibrani. Watehi lahem hazud hakol bedibre hasefer hekatum yitanu oto el yude alimor kara nazeh vi amar lo ukal. Kira-kira teks ini kalau diberikan kepada orang yang tahu membaca, baiklah baca ini, kara nazeh, bacalah teks ini. Maka jawabnya, aku tidak dapat membaca. Karena apa? Karena kitab itu tertutup, termaterai. Nah, kata katum, kotam, itulah yang disebut materai. Makanya ada ungkapan kutmata dalam bahasa Aram. Kita ingat juga kemarin saya sampaikan bahwa seorang pendiri agama Manikianism yang dikenal dengan Nabi Mani, kitabnya adalah Evangelion de Mani, itu pada abad ketiga. Mendirikan agama yang namanya Dinanuhra, menyebut dirinya bahwa dia adalah penutup nabi-nabi, Kutmata de Nabiye, atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul, yang dikenal the seal of the apostle. Dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram, itu adalah kutmata deslihe. Jadi kata katam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Misalnya diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup, tidak bisa dibaca. Makanya kalau disebut kutmata deslihe, penutup nabi-nabi. Nah, ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab
katamun nabiyyin, penutup nabi-nabi atau materai nabi-nabi. Itu digambarkan tentang apabila diberikan ibarat itu kitab itu nggak bisa dibaca karena apa? Bagi orang sekalipun dia bisa membaca karena kitab itu tertutup. Lalu ayat 12 baru diungkapkan bagaimana kalau kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca. Maka wanitan haseper al-asyar lu yada sefer, apabila diberikan kepada orang yang tahu sefer, tahu kitab, tahu tulisan, lemor dengan dikatakan kara nazeh, ya kalau Arabnya ikhra ada, bacalah itu fi amar, maka jawabnya yadati sefer, saya tidak kenal kitab, saya tidak bisa membaca. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi. Ya, teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asyur. Dan ini bukan nubuat, bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang, tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem. Karena apa? Karena nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan melalui sabda yang diberikan kepadanya, melalui penglihatan yang diberikan kepadanya, itu ternyata tidak melakukan. Begitu juga para pelihat, para ro'eh tidak bisa melihat. Maka dalam ayat 10 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Siapa yang dikatakan kamu tidur nyenyak? Itu matamu, yakni para nabi. Para nabi-nabi yang tidak sejati, para nabi-nabi yang muncul di kalangan orang-orang Yehuda, tapi sesungguhnya hanya menggunakan profesi rohani itu untuk tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi, telah dipejamkannya, telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya, muka itu pun para pelihat, para ro'eh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya hafalan, ibadah mereka hanya ritual yang kering, yang tidak menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh segenap kehidupannya untuk menjadi pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini, kira-kira seperti itu konteksnya. Percuma lagi bangsa ini ada banyak nabi-nabi atau ada banyak pelihat-pelihat, tapi visi mereka seolah-olah itu hanya disalahgunakan sehingga seperti ditudungi, sekalian ditudungi. Karena apa? Karena mereka tidak lagi bisa menjadi juru bicara Tuhan dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, karena telah dipejamkan mata mereka, yaitu mata nabi-nabi tadi, atau karena telah ditudungi muka mereka sehingga ro'eh atau para pelihat tidak bisa melihat lagi kebenaran. Nah, karena itu baru ayat 11 dikatakan, maka bagimu penglihatan atas semuanya itu yang diberikan Tuhan itu seperti sebuah kitab yang termaterai, kitab yang digembok, kitab yang tutup, sehingga kalaupun dia bisa membaca, dia tidak bisa membaca lagi karena kitab itu sudah digembok, sudah ditutup, sudah dimaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada nabi-nabi, para pelihat yang bisa membaca, maka dia tidak bisa membaca kitab itu
Yang tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Yang bisa membaca, aku juga tidak bisa membaca karena kitabnya termaterai. Nah, konteksnya apa sebetulnya firman Tuhan ini? Kita bisa melihat pada perikop secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, ketika saya mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan kisahnya Nabi Muhammad menurut ajaran Islam, yang sering kemudian dikait-kaitkan, ini bukan berarti saya tidak menghormati agama Islam. Tidak. Karena ini kitab kita yang dipakai oleh orang Islam untuk membenarkan, mencari pembenaran ajaran Islam. Maka saya berhak memberikan klarifikasi konteks kitab ini seperti apa. Lembaga Alkitab memberikan judul pasal 29, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Ayat pertama, celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel, sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Ariel itu bahasa Ibrani, artinya singa Tuhan. Disinilah menunjuk kepada singa Yehuda. Ini gambaran tentang kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang tidak ideal lagi di mata Tuhan, tapi kota yang sering memberontak terhadap Tuhan. Bahkan ketika ada banyak rohaniwan, banyak nabi-nabi, banyak pelihat, tapi sesungguhnya mata mereka seolah-olah sudah tertutup. Muka mereka seolah-olah tertudungi karena mereka hanya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak pernah bisa melaksanakan. Kalaupun dia melakukan ibadah, itu hanya ibadah hafalan yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan rohani mereka. Maka dalam konteks inilah, mulai tahun 701, Tuhan mengirimkan seorang raja Asyur yang namanya Sanherib untuk menyatakan murkanya atas kota Yerusalem. Namun toh kota Yerusalem akhirnya dilepaskan. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Yesaya. Maka di sini Yesaya itu menjadi sumber primer, karena Yesaya hidup dalam beberapa zaman, dan ini terjadi pada zaman Hizkia. Nah, saudara-saudara, dia menjadi saksi mata Nabi Yesaya yang menulis ini. Karena dia saksi mata, maka dia sumber primer kalau ngomong sejarah. Ketika Raja Hizkia itu mengadu pada Tuhan, memohonkan bagaimana bangsanya atau kota suci Yerusalem atau ibu kota negara Yehuda itu telah mendurhaka kepada Tuhan karena para rohaniwannya, para pelihatnya, para nabinya tidak peka lagi melihat kehendak Tuhan. Maka kemudian Raja Asyur yang bernama Sanherib itu kemudian mengepung kota Yerusalem. Ketika Yerusalem itu dikepung, dan ini juga bukan hanya omongannya Alkitab loh saudara-saudara. Ini juga ada dalam prasasti yang langsung diterbitkan, yang langsung ditulis pada zamannya Sanherib, yang dikenal dengan inskripsi atau prasasti Prisma Sanherib. Dalam prasasti itu ada kata Hizkia, nama Raja Israel atau Raja Yehuda yang berkuasa pada saat Yerusalem dikepung. Di situ juga ada kata Yerusalem karena dikatakan Hizkia di mataku telah menjadi orang yang kukepung seperti burung dalam sangkar di Yerusalem kota itu. Inilah kesombongan atau ungkapan dari Raja Sanherib yang kemudian muncul dalam prasasti yang dikenal dengan prasasti Sanherib atau Prisma Sanherib. Karena bentuk prasasti itu seperti prisma begini, tertulis dalam bahasa Akadia. Kemudian apa yang terjadi, dan ini paralel dari kisah yang melatar belakangi kitab Nabi Yesaya ini, ditulis juga dalam 2 Raja-Raja pasal 19, 18 dan 19. Maka pada waktu itu kita bisa melihat
karena rancangan dari pengepungan yang dilakukan oleh Sanherib itu, maka Raja Hizkia membangun terowongan. Nah, terowongan itulah yang menghubungkan bagaimana antara satu tempat di utara sampai tempat di kota Yerusalem. Terowongan itu sekarang ditemukan oleh arkeologi. Kalau Anda mengunjungi Israel yang disebutkan kota lama dari Raja Daud, di situ dibuat ada terowongan air di dalam itu. Dan rupanya terowongan itu untuk menyediakan persediaan air ketika nanti kalau misalnya Sanherib benar-benar telah mengepung kota Yerusalem. Tetapi karena pertobatan dari bangsa Yehuda, sekalipun nabi-nabi atau para rohaniwan atau para pelihatnya yang bisa diberikan visi oleh Tuhan tidak bisa mengemban dari firman Tuhan itu, maka Nabi Yesaya sebagai pendamping dari sang raja Yehuda itu selalu memberikan hal-hal yang bersifat rohania untuk bagaimana membaca secara peka kehendak Tuhan. Makanya dua raja-raja 18 dan 19 paralel dengan Yesaya pasal 29 yang kita baca sekarang. Jadi Yesaya pasal 29 itu menceritakan bagaimana kebobrokan para tokoh agama yang disebut para nevim, para nabi dan para roeh, para pelihat itu. Sehingga muka mereka seolah tertudungi, sehingga mata mereka seolah tertutup karena ibadah mereka hanya bersifat lahiriah. Nah, itulah bencana yang diancamkan kepada Ariel, yaitu singa Allah yang melambangkan kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 35 itu diceritakan ketika bangsa itu kemudian mengadu kepada Tuhan, selain dia melakukan usaha untuk bagaimana nantinya kalau serangan Sanherib itu akan tiba di kota Yerusalem, dibangun terowongan itu. Dan kita juga menemukan prasasti di sana yang disebut sebagai prasasti Siloam. Prasasti itu menceritakan kejadian ini. Jadi sekarang jelas, Alkitab itu bukan sekedar buku yang diklaim sebagai wahyu tanpa bukti atau tanpa konfirmasi dengan sumber-sumber sejarah yang sejaman. Teman-teman, itulah penjelasan dari Dr. Bambang Nursena terkait dengan klaim Kainama bahwa Yesaya 29 ayat 12 adalah nubuatan nabinya. Teman-teman, sungguh luar biasa penjelasan Dr. Bambang Nursena bahwa konteks Yesaya 29 itu bukan berbicara nubuatan, tetapi berbicara hukuman atas Yerusalem. Jadi sekali lagi, konteks Yesaya 29 itu adalah berbicara hukuman atas Yerusalem, bukan berbicara terkait dengan nubuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesaya 29 tidak ada kaitannya sama sekali dengan nubuatan. Nabinya Kainama. Jadi Ustadz Kainama ini sedang mengarang cerita, dan cerita ini dia berhasil mempertontonkan dan juga memperlihatkan kepada para ustadz-ustadz yang tidak belajar kitab suci agama lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Ustadz Kainama telah berhasil menjual obatnya kepada para ustadz-ustadz, sehingga akhirnya ustadz-ustadz tersebut menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama adalah sebuah kebenaran atas nabinya. Tetapi ternyata saudara, ini hanya sebuah drama yang dikarang oleh Ustadz Kainama supaya dia dapat dipakai terus untuk menyebarkan kebohongan dan berita hoax. Jadi teman-teman, perlu kita pahami bahwa mengapa
kekristenan tidak mengakui nabinya Kainama adalah seorang nabi. Karena di Alkitab mencatat Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat dan para nabi. Jadi Alkitab sudah menutup semua. Jadi Alkitab mencatat akan muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan seluruh dunia, dan mereka sudah muncul dan mereka sangat giat untuk mencari pengikut-pengikut mereka, supaya orang-orang yang percaya Yesus Kristus mereka menyesatkan. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.